Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ria, selamat malam Bu Jani. Selamat malam Bapak Rosyid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, kami bertiga akan membawakan serangkaian praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tidak lupa sebelum memulai praktek coaching ini, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Kaswarji selaku fasilitator kami yang tidak bosan-bosannya membimbing kami sehingga kami mampu mencapai pembelajaran guru penggerak yang saat ini mencapai modul 2.3. Kemudian tidak lupa juga yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi Handayani selaku pengajar praktik kami yang tidak bosan-bosannya menjadi tempat kami curhat, kemudian tempat kami bertanya, juga bisa menjadi kakak kami, orang tua kami dalam memberi motivasi untuk menyelesaikan program guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, untuk itu selamat menikmati praktik coaching yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Pak Rosyid. Kalau boleh tahu Ibu Ria sedang apa ya? Sedang santai Pak, habis terawih. Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah boleh saya mengganggu waktu Bu Ria sebentar? Tentu saja boleh Bapak, ada apa? Kebetulan ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Silakan Bapak, hal apa yang ingin dibicarakan? Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita, Bu Ria. Ya, sama-sama Bapak, monggo. Silakan ingin bercerita apa? Sepertinya kok penting sekali. Ya Bu Ria, ini kebetulan saya akan melakukan coaching dengan teman saya, Ibu Jami. Kira-kira Bu Ria bersedia tidak ya untuk mengobservasi nantinya saya dalam proses coaching sebagai coach dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching sebagai bahan perbaikan untuk saya nanti ke depannya. Baiklah Pak Rosyid, saya sangat bersedia untuk bisa sebagai observer Bapak Rosyid dalam melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya. Semoga dengan pertemuan kali ini Pak Rosyid bisa melaksanakan coaching sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Rosyid. Nah, Pak Rosyid, apa yang harus disiapkan dalam kegiatan coaching ini nanti, Pak? Baik Bu Arya, untuk proses coaching kali ini tentunya yang harus dipersiapkan adalah sebuah rubrik penilaian percakapan agar nanti Bu Ria lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang menjadi kekurangan saya. Iya ya Pak, ya baik Pak, nanti saya akan menyiapkan rubrik penilaian seperti itu ya Pak ya. Iya, iya Bu. Nah, iya Pak. Nah, selain itu Pak, Pak Rosyid kan sudah paham, Pak Rosyid mengetahui serta sadar kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kira-kira Pak Rosyid itu nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Bapak Rosyid? Baik Bu, jadi
di antara kompetensi coaching yaitu present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya kembangkan nantinya adalah presence dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, Pak Rosid. Nah, dari kompetensi yang tiga kompetensi kucing itu tadi yang sudah Bapak sebutkan, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi malam ini, Bapak? Baik, Bu Ria, jika tidak keberatan nanti Bu Ria bisa berfokus pada kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik-baik. Oke. Nanti berarti untuk kompetensi spesifiknya yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Ya, baik Pak. Silahkan Bapak Rosid untuk melakukan kucing. Nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap Pak Rosid dalam pelaksanaan kegiatan kucing yang Pak Rosid lakukan. Silahkan nanti Bapak bisa melaksanakan kegiatan kucing. Siap, terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama Bapak. Silahkan dilaksanakan. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam Bu Jami. Ya, selamat malam Pak. Bapak sedang apa nih Pak? Selamat malam Bu Jami. Kebetulan saya sedang santai ini Bu. Barusan saja sudah selesai sholat tarawih. Iya, Pak. Kalau saya mengganggu waktu dari Bapak Rosid sebentar, boleh tidak ya? Ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Pak Rosid. Oh, tentu saja boleh Bu Jami. Kebetulan saya sedang santai karena ini jam-jamnya santai Bu setelah tarawih tadi Bu. Oke, betul sekali Bu, Pak ya. Mari Bu, kita ngobrol di melalui Meet ini saja ya Bu ya. Nggih Pak, terima kasih dan sekali lagi maaf nggih Pak mungkin mengganggu waktu dari Bapak Rosid. Tidak apa-apa Bu Jami, tidak mengganggu. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bu Jami bicarakan kepada saya ya? Kelihatannya ini agak serius sekali. Iya Pak, begini loh Pak, di kelas saya itu Pak, saya kok merasa sedih sekali ya Pak ya. Karena rata-rata siswa saya itu kok tidak mencapai KKN. Bahkan itu hampir 80% loh Pak. Padahal saya juga sudah melakukan atau melaksanakan itu berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran di kelas saya, tetapi kok tampaknya siswa saya itu ini ya Pak, kok kelihatan itu masih kurang antusiasnya ya Pak untuk mengikuti pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu. Jadi tadi dari yang Bu Jami sampaikan, yang saya tangkap itu tadi Bu Jami memiliki sedikit keresahan, yaitu murid dari Bu Jami itu rata-rata siswanya tidak mencapai KKM, bahkan hampir sampai mencapai angka 80% ya Bu. Nggih Pak. Padahal di sini Bu Jami sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk pembelajaran di kelas. Nah, dari percakapan kali ini nanti Bu Jami kira-kira ingin mencapai target maupun tujuannya seperti apa ya Bu? Iya Pak, dari percakapan kali ini saya itu ingin mendapatkan solusi Pak atas permasalahan saya tadi loh Pak. Bagaimana itu supaya siswa saya itu antusias pada pembelajaran saya sehingga nanti pembelajarannya itu dapat terserap maksimal dan juga siswa
dapat mencapai KKM-nya itu 100% gitu loh, Pak. Baiklah Bu Jami, semoga yang menjadi tujuan mulia Bu Jami tercapai dan semoga dengan pertemuan kali ini nanti Bu Jami mendapatkan solusi atas keresahan dari apa yang dirasakan Bu Jami dan semoga saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari Bu Jami. Amin. Terima kasih Pak Roset ya. Nah, menurut Bu Jami sendiri, kira-kira apa yang menjadi penyebab anak-anak tadi mendapat nilai kurang dari KKM? Kalau itu menurut saya ya Pak, saya itu merasa sepertinya itu kok siswa itu malas untuk belajar ya Pak. Dan juga di kelas itu mereka itu rame sendiri padahal saya juga sudah tegur, tetapi selang waktu mereka ramai kembali, bahkan ada yang bermain sendiri itu loh Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira siswa Bu Jami itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Bu Jami lakukan di kelas? Kalau saya lihat itu Pak, siswa-siswa saya itu mereka itu kurang antusias gitu loh Pak dengan pembelajaran saya. Kurang lebih seperti motivasi untuk belajarnya itu kurang begitu ya Bu ya? Betul Pak. Nah, jadi ketika saya ajar itu mereka itu banyak yang gimana ya, mungkin banyak ada yang bermain sendiri, bahkan ada mungkin juga sering dia tuh hanya diem tapi mungkin juga tidak mendengarkan seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu Pak. Baik. Kemudian kira-kira usaha yang selama ini telah Bu Jami lakukan dalam mencapai tujuan tersebut, misalnya menggunakan media di kelas atau apapun itu apa sudah dilakukan ya Bu? Untuk itu biasanya itu saya menggunakan ini Pak, modul atau buku paket atau buku bacaan yang sudah ada itu Pak, yang saya berikan, kemudian itu saya terangkan kepada siswa saya. Setelah itu nanti saya menuliskannya di papan tulis seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu. Iya. Jadi Bu Jami selama ini hanya memakai cara seperti itukah dalam pembelajaran? Betul Pak. Mungkin kalau boleh ingat kembali, mungkin ada selain itu ada cara atau memakai pembelajaran yang seperti apa lagi? Saya sebenarnya juga bingung Pak, mau memakai apa ya Pak ya? Mungkin Bu Jami sudah pernah mencoba menggunakan metode lain apa belum? Selain menggunakan modul dan ditulis di papan tulis tadi. Kalau menggunakan metode yang lain kelihatannya belum ya Pak. Paling ini Pak saya hanya melakukan diskusi kelompok. Itu saja Pak. Oh iya Bu. Jadi kalau saya simpulkan bahwa anak-anak kelas 4 itu tadi banyak yang nilainya di bawah KKM karena ketika diajar Bu Jami tadi antusias belajarnya kurang dan juga motivasi belajar siswanya itu kurang gitu ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Bu Jami ada cara lain apa lagi ya agar anak-anak nanti lebih tertarik dengan pembelajaran yang Bu Jami lakukan sebelumnya anak-anak kurang fokus belajar. Iya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bu Jami lakukan agar anak-anak nanti bisa cocok dengan pembelajaran yang Bu Jami lakukan tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kalau cara lain Pak,
mungkin ini ya Pak, saya nanti akan memanfaatkan proyektor yang ada di sekolahan itu ya Pak. Misalnya itu digunakan untuk gimana ya Pak ya? Nah, itu bisa Bu. Bagus itu jika dimanfaatkan. Nah, mungkin ini ya Pak ya, bisa untuk proyek memanfaatkan proyektor itu mungkin nanti bisa saya gunakan untuk ini ya Pak, memutarkan video ataupun PPT yang sudah saya buat. Nanti bisa saya sampaikan kepada siswa seperti itu mungkin ya Pak ya? Nah, itu Bu malah bagus itu. Apalagi nanti eh, menggunakan video pembelajaran maupun PPT yang sesuai. Di dalam laptop Ibu Jami sendiri ada ya video-video seperti itu? Iya Pak, ada beberapa video Pak, tapi ya itu tadi Pak, tidak saya terapkan kepada siswa, tidak saya gunakan. Sebetulnya malah bagus loh Bu, jika Bu Jami bisa memanfaatkan video untuk pembelajaran. Lalu kira-kira ada hal lain nggak ya yang mungkin bisa Bu Jami lakukan? Apa ya Pak, mungkin ini ya Pak, nanti pembelajaran saya itu nanti saya ajak keluar kelas Pak, mungkin saya ajak untuk belajar dengan lingkungan sekitar itu Pak. Wah mantap itu Bu. Itu mungkin bisa dilakukan Bu Jami. Kira-kira dengan apa yang Bu Jami rencanakan tadi itu kira-kira bisa tidak yang membantu anak-anak yang dulunya tidak fokus belajar, kurang antusias, kemudian kurang motivasi belajarnya, dan KKM rendah itu nanti berubah motivasi dan KKM-nya menjadi lebih meningkat lagi. Iya Pak, kalau menurut saya kira itu akan memotivasi ya Pak, karena anak-anak kita itu sekarang kan sukanya itu melihat itu loh Pak, video-video di YouTube ataupun mungkin di sosial media yang lain. Jadi kalau saya hadirkan di kelas saya kira itu mereka akan antusias ya Pak ya. Kemudian itu untuk belajar di luar kelas nanti saya akan ini Pak, siswa saya itu nanti akan tertarik karena ya mungkin mereka itu sudah jenuh Pak untuk belajar kok selalu di ruangan atau selalu di kelas seperti itu. Jadi sesekali nanti saya ajak untuk belajar keluar, mungkin itu nanti bisa merefresh mereka kembali Pak. Iya Bu, sangat bagus sekali itu Bu. Bu Jami, kalau itu saya kira akan sangat memotivasi karena apa? Karena anak-anak sekarang sudah arahnya itu tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Bu Jami, mereka sangat betah loh, apalagi untuk melihat video-video di HP, di gadget mereka tanpa bosan. Nah, dari apa yang sudah Bu Jami ceritakan tadi, apa rencana Bu Jami ke depan untuk mencapai tujuan Bu Jami? Mungkin bisa diceritakan kembali kepada saya. Iya Pak, untuk nanti ke depannya itu rencananya saya di dalam pembelajaran itu akan memanfaatkan tadi Pak proyektor yang ada di sekolah saya. Nanti dari situ nanti saya akan memutarkan video ataupun PPT yang telah saya punya tadi untuk kepada siswa. Itu Pak untuk kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang lain mungkin nanti saya akan sesekali mengajak siswa saya Pak untuk keluar ruangan atau keluar kelas mereka untuk belajar dengan lingkungan sekitar, lingkungan nyata yang mungkin mereka bisa lihat dan itu sesuai dengan kehidupan nyata yang mungkin ada di lingkungan mereka Pak. Wah, bagus sekali itu Bu Jami. Sebenarnya Bu Jami sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri ini tadi, tapi
perlu dicoba, Bu, untuk pembelajaran di kelasnya Bu Jami berikutnya. Kira-kira Bu Jami memiliki komitmen apa ya yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya? Iya Pak, mungkin komitmen saya nanti ke depannya itu saya akan membuat, yang pertama itu tentunya saya akan merencanakan dengan semaksimal mungkin Pak. Mungkin yang pertama adalah membuat RPP itu Pak, yang nanti saya sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa saya. Selain itu juga nanti saya akan ini Pak, menyediakan media-media yang menarik Pak untuk siswa. Mungkin tadi bisa berupa video tadi Pak yang saya download mungkin dari YouTube nggih Pak, atau mungkin nanti saya juga akan membuat istilahnya ya membuat sendiri mungkin video-video pembelajarannya, itu yang kemudian mungkin juga saya akan membuat PPT Pak nanti untuk anak-anak. Untuk pembelajaran anak-anak, nggih. Kemudian juga untuk selingannya nanti saya akan mengajak anak itu untuk belajar ke luar ruangan atau di luar kelas, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu Jami. Kemudian agar nantinya pembelajaran yang Bu Jami telah rencanakan tadi dapat berjalan dengan optimal, kira-kira ada tidak ya yang dapat membantu Bu Jami untuk melaksanakan? Iya Pak, dalam menjalankan komitmen tersebut nanti saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya Pak, yaitu Pak Sudiharto, karena beliau itu kan pinter Pak, juga senior saya, selain senior juga pinter Pak dalam ahli IT, nggih. Itu dan juga jago Pak, intinya seperti nanti. Jadi ke depannya nanti saya akan meminta bantuannya beliau Pak. Bagus juga itu Bu. Jadi nanti Bu Jami bisa sharing bersama dengan Pak Sudiharto. Saya yakin Bu Jami dapat melakukannya dengan baik. Jadi Bu Jami di sini semangat ya Bu ya. Baik Pak, saya akan mencobanya untuk menerapkan pembelajaran di kelas saya Pak. Berikutnya, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Jami sekarang setelah melakukan sesi coaching bersama saya tadi? Alhamdulillah, sekarang saya sudah sudah lega Pak, sudah plong, karena permasalahan yang saya alami itu saya sudah bisa menemukan solusinya. Dengan apa yang saya sharing dengan Bapak Rosi tadi, jadi saya itu merasa plong sekali Pak bisa menemukan solusi-solusi tersebut. Alhamdulillah. Jadi saya di sini sebagai coach Bu Jami, saya ikut lega dan senang juga. Apalagi tadi saya mendengarkan kata plong itu artinya lega sekali dalam pemahaman saya Bu. Jadi Bu Jami di sini sudah dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri ya. Iya Pak. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Rosid yang sudah meluangkan waktu untuk menerima keluhan saya, mau mendengarkan keluh kesah saya atas permasalahan yang terjadi pada pembelajaran saya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak Rosid. Alhamdulillah Pak Rosid, proses coaching sudah selesai. Gimana perasaannya Bapak setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Jami. Rasanya sekarang sudah lega daripada tadi sebelum memulainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut Pak Rosid, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah mencapai indikator pengembangan yang Bapak inginkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot apa belum? Alhamdulillah Bu, tadi saya rasa saya
cukup bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Ini terlihat dari tadi saya kurang lebihnya dapat menggali informasi dari Ibu Jami dan membantu Ibu Jami dalam menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Luar biasa Bapak Rosid, memang benar berdasarkan hasil catatan observasi saya, Bapak Rosid telah dapat menggali informasi dari kucing sehingga kucing bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak Rosid ajukan kepada Bu Jami tadi. Iya Bu, terima kasih Bu. Menurut Pak Rosid, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan, Pak? Setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya rasa untuk kedepannya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah untuk present, yaitu hadir secara penuh dan sadar dalam proses coaching Bu, yang nantinya saya rasa saya akan berlatih menggunakan teknik stop. Bisa dijelaskan Bapak teknik stop itu yang bagaimana? Oh ya, nanti itu saya berusaha hadir dengan penuh menggunakan teknik stop, yaitu saya sejenak menghilangkan atau menjauhkan pikiran-pikiran yang ada dalam benak saya, kemudian saya fokus dalam ruang meeting atau ruang coaching saya, kemudian saya mengambil nafas dengan dalam, kemudian menghembuskan secara perlahan. Tujuannya nanti agar ketika coaching saya berada dalam posisi sadar dan secara fokus dapat mengikuti proses coaching dengan baik. Luar biasa, ide yang bagus sekali Pak Rosid. Semoga nanti dalam proses coaching akan lebih bagus dan maksimal sehingga Bapak Rosid bisa menerapkan pembelajaran di modul 2.3 ini untuk sekolahan Bapak dan untuk perkembangan berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam proses coaching dengan coach saya tadi. Saya sekarang merasakan sangat lega sekali. Untuk kedepannya semoga kita semua dapat menjadi teladan minimal bagi peserta didik kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bapak Rosid. Baiklah Bu Ria, untuk selanjutnya saya rasa untuk kesempatan kali ini saya cukup dan sangat berterima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam menjadi observer bagi saya dalam proses coaching tadi. Untuk itu saya mohon undur diri dahulu untuk melanjutkan aktivitas saya. Kemudian untuk Bu Ria sendiri saya doakan semoga segala urusan yang Ibu Ria jalani hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Rosid. Monggo silahkan jika ingin meninggalkan rumit malam ini. Terima kasih Bu Ria. Salam sehat, salam bahagia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi merupakan proses coaching dari kelompok kami, kelompok Dekon. Untuk selanjutnya jika ada kesalahan dalam berucap ketika pelaksanaan praktek, itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Kemudian jika ada lebihnya tidak lepas dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.